Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian sehingga kita bisa kembali untuk mengkaji ilmu di kesempatan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan sekolah fikih muamalat, sekarang masuk pertemuan ke-9. Ya. Kita masuk di pertemuan ke-9 di halaman 93. Halaman 93 mengenai anjing dan babi. Itu kita akan bahas seputar jual beli anjing dan babi. Masih terkait dengan harta haram. Ya. Dan sekarang kita berada pada tanggal 8 Muharram, besok tanggal 9 kami ingatkan untuk puasa sunnah di tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah. Ya, bisa dilanjutkan dengan hari Sabtunya puasa Asyura dan itu yang pokok. Ya, jadi targetkan yang puasa Asyura hari Sabtu jangan ditinggalkan. Hari Jumat itu yang ikutan. Ya, dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram hari Sabtu besok punya keutamaan yukafirus sana al-madiyah, akan diampuni dosa setahun yang lalu. Sedangkan puasa tanggal 9-nya Nabi SAW ingin melakukannya walaupun belum sempat. Ingin melakukannya dan bertujuan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Yang ketika itu juga melakukan puasa, Nabi SAW menyelisih ahli kitab tadi. Nah, kita akan lihat di sini pembahasan pagi hari ini. Kita akan lihat beberapa poin bahasan. Ya. Kita akan lihat beberapa poin bahasan yaitu seputar anjing dan babi, nanti terkait dengan jasad anjing, terus menjual anjing piaraan, memelihara anjing untuk berburu, menjaga kebun dan hewan ternak. Bagaimana kalau anjing jadi penjaga rumah, kemudian hukum babi bagaimana, pemanfaatan organ babi itu boleh ataukah tidak, hukum gelatin babi sampai pada vaksin, dan hukum lemak babi. Ya, hukum lemak babi juga nanti akan disinggung di dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini. Baik, kita lihat dari pembahasan anjing dulu. Silakan dibuka di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer halaman 93. Monggo. Anjing, jasad anjing termasuk najis. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama. Nah, sekarang kita lihat jasad anjing, ya, itu termasuk najis. Ya, jasad anjing itu termasuk najis. Tapi bagian mana yang najis, ini para ulama berbeda pendapat. Nah, coba kita lihat dulu. Pendapat pertama, mayoritas para ulama, yaitu ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, mengatakan bahwa jasad anjing adalah najis. Bila menyentuh pakaian, wajib dicuci, khusus jilatan lidahnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, mayoritas ulama, ingat ya, ini pendapat mayoritas, selain Imam Malik, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, mengatakan bahwa jasad anjing itu najis. Nah, bila menyentuh pakaian wajib dicuci. Sedangkan jilatan anjing, ingat ya, jilatan anjing itu dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Dibedakan nanti kalau menyentuh pakaian terus
ketika anjing itu menjilat, ya, itu nanti dibedakan. Kalau anjing itu jilatan anjing itu nanti dibasuh 7 kali. Ulahunna biturab. Awalnya itu dengan tanah. Nah, landasan pernyataan tersebut adalah hadis Nabi SAW berikut ini. Tahuru ina'i ahadikum idza walagol kalbu fihi ayyaksilahu 7 marratin. Ulahunna biturabi. Baca hadisnya. Apabila seekor anjing memasukkan lidahnya ke dalam bejana kalian yang berisi air, hendaklah ia sucikan bejana tersebut dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Yang pertama kalinya haruslah dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang pertama itu dengan tanah. Ya. Di sini dengan lafaz idza walagol kalbu. Ya, walak itu artinya jilatan. Ya, ini ada dari hadis Abdullah bin Mughaffal dan lainnya. Nah, terus kita lihat fawaid, keterangan di bawah, baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mensucikan bejana yang dijilat anjing dengan 7 kali basuhan, dan perintah ini untuk mensucikan bejana. Ini berarti ludah dan mulut anjing adalah najis. Bila mana mulut anjing najis, padahal mulut adalah bagian tubuh yang mulia, apalagi bagian tubuh yang lainnya. Nah, di sini dikatakan mensucikan bejana yang jilat anjing itu dengan 7 kali basuhan. Lalu ini berarti air liur, air ludah dan mulut anjing itu najis. Dari kesimpulan ini ya, air liur dan mulut anjing itu najis. Nah, jika mulut saja najis, ya, ini padahal ini bagian paling mulia, karena ada di wajah ini. Ya, jika mulut najis, bagian lainnya juga dikatakan najis. Terus, nah itu pendapat pertama ya. Itu pendapat pertama. Terus kita lihat pendapat kedua. Pendapat kedua, sebagian ulama yang bermadzhab Maliki mengatakan bahwa jasad anjing tidaklah najis. Nah, pendapat kedua menyatakan jasad anjing tidaklah najis. Ya. Mereka berdalil dengan firman Allah, Fakulu mimma amsakna alaikum. maka makanlah dari apa yang ditangkap anjing buruan untukmu. Al-Maidah ayat 4. Nah, maka makanlah dari apa yang ditangkap anjing buruan untukmu. Maka makanlah dari apa yang ditangkap anjing buruan untukmu. Nah, kita lihat keterangan di bawahnya. Allah membolehkan memakan hewan buruan hasil tangkapan anjing, sedangkan anjing menangkap hewan buruan tersebut dengan taringnya. Kalaulah tubuh anjing hukumnya najis, tentu Allah memerintahkan agar membasuh hewan buruan tersebut sebelum dimakan. Dan ternyata tidak ada perintah Allah untuk membasuh hewan tersebut terlebih dahulu. Nah, sekarang tanggapan. Kalau ada istilah tanggapan dari Ustadz Irwandi di bukunya, itu berarti beliau menganggap pendapat ini lemah nantinya. Terus, dalil pendapat ini tidak kuat karena ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membasuh jilatan anjing, sebagaimana disebutkan pada hadis terdahulu. Maka hadis yang memerintahkan membasuh jilatan anjing terlebih dahulu mentakyid kemutlakan dalam ayat ini. Nah, karena ada perintah Nabi SAW untuk membasuh jilatan anjing, ya, maka hadis yang merintahkan basuh jilatan anjing terlebih dahulu mentakyid kemutlakan ini. Jadi yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 4 itu masih umum, masih mutlak. Ditambahkan dengan ya, kalau anjing itu menjilat di wadah, maka disuruh cuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah atau dengan debu tadi. Ya, jadi tetap kita memakai pendapat yang pertama. Kalau beliau berpendapat seperti itu, coba lihat kesimpulan beliau. Dengan demikian, pendapat yang terkuat dalam hal ini bahwa jasad anjing adalah najis. Nah, namun pendapat terkuat, ya, jasad anjing itu najis, dan ini yang jadi pendapat jumhur. Nah, masalah najisnya di sini nanti
ada lagi tambahan masalah jual belinya. Taruhlah kita memilih pendapat pertama atau pendapat kedua, kan tujuan kita membahas harta haramnya kan. Boleh nggak anjing ini intinya dimanfaatkan, akhirnya ada jual beli, ada yang menjual anjing, ada yang membelinya gitu. Terlepas dari kita membahas ya, anjing itu najis jasadnya ataukah tidak, mau memakai pendapat jumhur atau memakai pendapat kebanyakan ulama, ataukah memilih pendapat Imam Malik tadi, pendapat kedua. Nah, kita sekarang bahas tentang pemanfaatan anjing ini. Coba lihat. Menjual anjing piaraan. Ya. Karena anjing adalah najis, maka haram dijadikan sebagai hewan piaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa orang yang menjadikan anjing sebagai piaraan akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirot, ukuran berat di masa dahulu, dalam ukuran sekarang kurang lebih 0,18 gram. Ya, ada yang artikan kirot seperti itu, ada yang artikan kirot seperti dalam tekstual hadis di pembahasan sholat jenazah. Kirot itu semisal gunung Uhud. Jadi ada pengertian kirot, ada yang katakan seperti Ustaz Irwan di sini ukuran berat, yang itu ukuran berat yang kecil, yaitu sekitar 0,18 gram. Ya, berat gitu ya. Tapi ada juga yang katakan kirot ini, ya, kirot ini adalah semisal gunung gitu. Itu Jabal Uhud. Ketika Nabi SAW disebutkan tentang perihal sholat jenazah, ya, dan mengantarkan jenazah ke kuburan. Kemudian istilah kirot ini Nabi SAW itu sebut. Nah, sekarang kita lihat Nabi SAW itu bersabda, man ittakhadha kalban, ya, illa kalba zar'in aw ghanamin aw saydin yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratun. Ya, baca. Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga kebun, hewan ternak, dan anjing untuk berburu, niscaya dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirot. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus. Dan karena anjing adalah najis, maka hukum memperjualbelikannya adalah haram. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli, yaitu bahwa objek jual beli haruslah benda suci. Dengan demikian, uang hasil penjualan anjing termasuk harta haram. Nah, sekarang untuk anjing piaraan tadi ya, uang hasil jual beli anjing itu termasuk harta haram. Karena apa? Kan kita tahu salah satu syarat jual beli itu adalah objeknya harus benda suci. Karena anjing itu najis berarti. Karena anjing itu najis. Ya, baca lagi. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang uang hasil penjualan anjing. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Nabi SAW itu melarang hasil dari jual beli apa? Anjing. Ya, baca lagi. Memelihara anjing untuk berburu, menjaga kebun dan hewan ternak. Nah, memelihara anjing untuk berburu, menjaga kebun dan hewan ternak. Kan tadi kan disebutkan man ittakhadha kalban illa kalba zar'in aw ghanamin aw saydin. Siapa yang melihara anjing kecuali anjing untuk menjaga kebun, menjaga hewan ternak, dan anjing untuk berburu, ya, niscaya dikurangi pahalanya setiap harinya itu 1 qirot. Nah, sekarang kita bahas anjing yang pemanfaatannya boleh tadi. Berarti ada anjing untuk menjaga hewan ternak, ya, anjing pintar untuk berburu, dan anjing yang disuruh untuk menjaga tanaman. Nah, sekarang pemanfaatannya bagaimana? Terus. Para ulama telah sepakat bahwa boleh memelihara anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga kebun, dan menjaga hewan ternak, jika memang dibutuhkan, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man ittakhadha kalban illa kalba zar'in aw ghanamin aw saydin yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratun. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga kebun, hewan ternak, dan anjing untuk berburu, niscaya dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirot. Hadis riwayat Muslim. Iya, terus.
Termasuk dalam hal ini dibolehkan memelihara anjing pelacak karena kebutuhan akan anjing pelacak dalam mengungkap beberapa kasus kejahatan seperti penyelundupan barang terlarang atau narkoba, mengungkap pelaku sebuah kejahatan kriminal, dan lain-lain hingga saat ini masih dominan. Nah, jadi kalau anjing saja cuma untuk jaga kebun, hewan ternak, untuk berburu saja dibolehkan, apalagi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu anjing pelacak. Terus. Bahkan kebutuhan akan anjing pelacak lebih utama karena kebutuhan akan anjing penjaga hewan ternak hanya untuk menjaga keamanan dan harta pribadi, sedangkan kebutuhan anjing pelacak untuk menjaga keamanan dan harta orang banyak. Nah, kalau memelihara anjing untuk tujuan ini dibolehkan. Jadi kita tambahkan dari 3 tadi yang dalam teks hadis, memelihara anjing untuk menjaga kebun, hewan ternak, dan untuk berburu, ditambahkan lagi sebagai anjing pelacak. Ya, terus. Memelihara anjing untuk menjaga rumah dapatkah dikiaskan dengan anjing penjaga kebun? Nah, sekarang kita lihat apakah dibolehkan memiliki anjing penjaga rumah. Ya, memiliki anjing penjaga rumah. Terus. Mayoritas para ulama fikih mengharamkan memelihara anjing penjaga rumah dan tidak dapat dikiaskan dengan anjing penjaga kebun. Ya. Karena terdapat perbedaan antara anjing penjaga kebun dan anjing penjaga rumah. Ya. Di mana anjing penjaga kebun tidak akan mengganggu orang karena biasanya perkebunan jauh dari tempat perumahan. Berbeda dengan anjing penjaga rumah yang biasanya sering mengganggu orang-orang yang lewat di jalanan umum di depan rumah tersebut. Terutama sekali para tetangga yang sering lalu lalang di depan rumah tersebut dan mengganggu kaum muslimin, khususnya tetangga, termasuk dosa. Nah, lihat ya. Ini mudorotnya selain tadi pahalanya itu berkurang. Ini memelihara anjing sini tadi ya. Mudorotnya itu pertama pahala itu berkurang. Terus mudorot kedua itu ganggu tetangga. Entah dengan suaranya, entah dengan anjing itu menakuti, ya, suara gonggongannya, entah juga orang nggak salah apa-apa lewat depan rumah gitu, dikejar sama anjing tadi. Ya, terus. Imam Muslim berkata, bab menyakiti tetangga hukumnya haram. Nah, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga hukumnya haram. Terus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yadulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. tidak masuk surga orang yang menyakiti atau menzalimi tetangganya. Nah, tidak akan masuk surga orang yang mengganggu atau menyakiti tetangganya. Tadi dengan adanya anjing tadi, ini sudah ganggu tetangga. Ya, tetangga itu terganggu di situ. Apalagi anjingnya itu anjing galak. Ada anak kecil lewat dikejar, ada orang dewasa lewat dikejar gitu. Ya. Padahal nggak salah apa-apa, cuma lewat. Dia nggak ganggu, dikejar juga. Untuk memberikan penjagaan pada rumah, yaitu untuk menjaga rumah, tapi ganggu orang lain bagaimana? Ditambah lagi tadi ya, pahalanya berkurang sehari itu 1 qirot. Terus. Bila mana dibolehkan memelihara anjing untuk menjaga kebun dan ternak serta untuk melacak jejak kejahatan, apakah dibolehkan menjual belikan anjing untuk keperluan tersebut? Nah, sekarang kan tadi ini dibolehkan ya untuk memelihara anjing dengan 4 tujuan tadi ya. Kita lihat tadi ya, memelihara anjing dibolehkan untuk 4 tujuan berarti. Ya, dibolehkan untuk tadi 1 ya, menjaga ternak, menjaga kebun, kemudian ya untuk berburu, anjing pemburu, sama tadi ya anjing pelacak. Nah, sekarang untuk mendapatkan anjing seperti ini apakah boleh? Apakah boleh dengan jalan jual beli? Untuk mendapatkan anjing dengan tujuan di atas. Ya, terus. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.
Pendapat pertama, para ulama mazhab Hanafi membolehkan menjual anjing untuk keperluan yang mubah. Dan termasuk yang menganut pendapat ini adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Taisir Al-Karimir Rahman. Ya, Syekh As-Sa'di ketika membahas tentang anjing ini, ya, beliau anjing yang dimanfaatkan itu pemanfaatannya itu dibolehkan, beliau membolehkan. Ya, membolehkan untuk itu. Terus Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ya. Anna Rasulullah SAW naha an samanil kalbi wa sinnaur illa kalba saydin. Illa kalbi saudin. Saudin ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang hasil penjualan anjing dan kucing kecuali anjing untuk berburu. Hadis riwayat Nasai. ya, terus Tanggapan, hadis ini tidak sahih, didhaifkan oleh Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani. Bahkan Nasai sendiri yang merawikannya mengatakan hadis ini mungkar. ya, terus Pendapat kedua, mayoritas para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengharamkan uang hasil penjualan anjing berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang hasil penjualan anjing. Ya, lihat Hadis ya. riwayat Bukhari. Mayoritas ulama tadi mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengharamkan uang hasil jual beli anjing karena berdasarkan hadis tadi. Nah, ingat ya, larangan menjual anjing ini mutlak. Mencakup anjing yang boleh dimanfaatkan, penjaga kebun, penjaga ternak, dan anjing untuk berburu, termasuk anjing untuk pelacak juga. Nah, di situ sifatnya itu mutlak. Ya. Jadi kalau kita mau simpulkan alasan haramnya melihara anjing, ini seperti pendapat dari ulama Syafi'i dan Hambali. Yang pertama ada dalil yang melarangnya. Yang kedua punya mudarat. Pertama menakuti orang yang berada di rumah, terutama wanita dan anak-anak, termasuk juga tetangga ya. Terus yang kedua, malaikat itu terhalang masuk dalam rumah yang terdapat anjing. Pernah Nabi SAW itu punya janjian dengan Jibril, dengan malaikat Jibril. Namun Jibril nggak datang-datang. Ternyata ada anjing kecil masuk tiba-tiba di rumah Nabi SAW. Kemudian ketika itu dikeluarkan, baru Jibril itu datang. Dia beritahu kalau malaikat termasuk juga Jibril itu tidak bisa masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar bernyawa yang dipajang dan ada anjing di situ. Kemudian yang ketiga, anjing itu dapat menajiskan bejana atau wadah yang dijilat. Lalu pahala orang yang melihara anjing itu berkurang setiap harinya. Ya, ingat alasan-alasan seperti ini jadi pertimbangan muslim ya, terserah mau jilbaban atau tidak. Jangan sampai yang jilbaban ini malah jadi dalil gitu, karena ada beberapa orang jadikan dalil, ada wanita bercadar itu melihara anjing, jadi anjing itu boleh. Wong dia salah kok. Ya. Dia itu salah. Bukan dengan kostum dia jadi menghalalkan sesuatu, itu enggak. Apalagi kita sudah bahas tadi najisnya anjing. Ya. Nah, itu kesimpulan dari pembahasan ini. Baik, sekarang kita beralih pada babi. Ya. Baca. Mayoritas para ulama mazhab yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa babi termasuk najis sesuai dengan firman Allah. Ya, babi termasuk najis. Ya, dalilnya firman Allah Al-An'am ayat 145. Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imi yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Ya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya babi itu kotor. Al-An'am ayat 145. Ya. Babi itu rijsun, babi itu kotor. Nah,
Sekarang rijisun itu maknanya diterangkan di bawah. Dalam ayat di atas, Allah menekankan bahwa babi adalah kotor dan kotor dalam bahasa fikih berarti najis. Nah, kotor rijisun dalam bahasa fikih itu artinya najis. Ya, terus? Juga hukum najisnya babi dikiaskan dengan anjing, sebagaimana anjing adalah najis, begitu juga dengan babi. Padahal anjing lebih baik dari babi dari sisi terdapat manfaat pada anjing untuk berburu, menjaga kebun, dan mengungkap tindak kejahatan atau pelacak. Dengan demikian, tidak dibolehkan menjual babi karena babi termasuk najis dan karena Rasulullah telah mengharamkan menjual babi. Jadi hukum menjual jual beli babi itu haram karena babi itu najis dan Rasulullah mengharamkan menjual babi dan Rasulullah mengharamkan menjual babi. Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini berarti bahwa uang hasil penjualan babi merupakan harta haram. Nah, uang hasil penjualan babi itu harta haram. Walaupun muslimnya nggak makan, dia pelihara untuk jual. Uang jualannya itu haram. Terus. Hukum pemanfaatan organ babi. Nah, sekarang bagian tubuh babi bolehkah dimanfaatkan? Kita tidak jual utuh, namun cuma bagian-bagian tertentu saja. Terus. Para ulama sepakat bahwa organ babi yang mati termasuk kulitnya adalah najis dan tidak suci dengan cara disamak. Nah ini ya, ini ada sepakat ulama. Para ulama sepakat. Ya, para ulama itu sepakat bahwa organ babi yang mati termasuk kulitnya juga, kulit babi adalah najis dan tidak suci. Kulit ini tidak suci dengan cara disamak. Dia mau bolak-balik dicuci, dikeringkan, tetap najis. Ya, terus. Bila seluruh organ babi adalah najis, maka organ babi tersebut haram dimasukkan ke tubuh manusia, seperti memasukkan insulin babi ke tubuh manusia. Begitu juga haram memperjualbelikannya. Bila seluruh organ babi itu najis, maka organ babi tersebut haram dimasukkan ke tubuh manusia. Ya. Berarti kalau organ babi itu najis, maka diharamkan dimasukkan dalam tubuh manusia. Ada satu bagian saja dimasukkan dalam tubuh manusia tidak boleh. Terus. Akan tetapi, bila salah satu organ babi tersebut telah berubah wujud menjadi bentuk zat yang lain disebabkan oleh proses kimiawi, apakah hukumnya juga tetap haram? Nah, lihat ya. Kalau sekarang organ babi tadi berubah wujud menjadi bentuk zat lain. Ada proses kimiawi yang dilewati. Apakah hukumnya tetap haram? Nah, ini yang kita tinjau selanjutnya. Jadi, babi sudah kita sepakati itu najis ya. Babi sudah kita sepakati itu najis. Nah, kita bahas organnya juga. Nah, sekarang ini organ ini berubah menjadi zat lain. Ya, berubah menjadi zat lain. Ini berubah wujud. Nah, sekarang ini apakah najis ataukah tidak? Ya, apakah najis ataukah tidak? Jelas kalau organnya atau tubuh babi najis gitu. Nah, sekarang dia berubah. Karena ada proses. Ya. Dia berubah, apakah najis ataukah tidak? Coba lihat, kita bahas mulai dari gelatin babi. Ya, baca. Gelatin babi. Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alami terdapat pada tulang atau kulit binatang, seperti ikan, sapi, dan babi. Ya, gelatin ini ada pada ikan juga, ada pada sapi juga, ada pada babi. Terus.
Gelatin yang diperoleh dari babi merupakan gelatin yang paling luas dipakai dalam industri pangan dan obat-obatan. Nah, gelatin ini dipakai dalam industri pangan dan obat-obatan. Ya, terus. Mengingat gelatin yang didapat dari hewan ini paling murah dibandingkan dengan hewan lainnya. Nah, lihat, ditulis itu. Diingat, gelatin babi itu paling murah dibanding gelatin dari hewan lainnya. Terus. Dalam industri pangan, gelatin dipakai sebagai salah satu bahan baku pembuatan permen lunak, jeli, es krim, susu formula, roti, daging olahan, sup, dan minuman yang dicampur susu. Nah, ini dalam industri pangan, gelatin itu dipakai sebagai salah satu bahan baku. Ya, ada permen, ada jeli, ada es krim, ada susu formula, ada roti, ada daging olahan, ada sup, dan minuman yang dicampur susu. Namun ingat ya, ini baru penyebutan. Jangan globalkan ke semua. Jangan nanti nggak mau minum susu, jangan nggak mau minum es krim, nggak mau makan permen lagi. Bukan. Ini harus diteliti lagi gitu untuk kandungan-kandungan dari tiap makanan tadi. Terus. Dalam industri obat-obatan, gelatin dipakai sebagai salah satu bahan baku pembuatan vaksin, kapsul, pil, krim, pasta gigi, sabun, dan obat gosok. Nah, gelatin juga jadi bahan baku pembuatan vaksin, kapsul, ya, pil, terus krim, ada juga pasta gigi, sampai pada sabun dan obat gosok. Ya, terus. Sebagian negara mewajibkan para produsen untuk mencantumkan kode komposisi bahan baku dari barang-barang olahan. Kode gelatin yang berasal dari babi yaitu ada 101, 101A, 120, 150, 153, 160A, 160B, 161A, seterusnya. Ini kode-kode ya. Ini sumbernya dari Badriyah Al-Harisi An-Nawazil fil At'imah. Terus. Sebelum menjelaskan hukum gelatin dari babi, harus dijelaskan terlebih dahulu hukum istihalah atau perubahan suatu wujud menjadi wujud lain. Seperti wujud babi berubah menjadi garam, apakah garam tersebut hukumnya halal atau tidak? Nah, lihat sekarang ada istilah namanya istihalah yang ini kaitannya dengan bahasan kita ini. Misalnya babi wujud babi tadi menjadi garam. Berarti menjadi zat baru ya. Ini zat baru. Nah, perubahan ini namanya istihalah. Nah, kalau istihalah bentuknya seperti ini boleh atau tidak? Coba lihat. Baca. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab. Nah, para ulama mazhab ada perbedaan pendapat. Ya. Pendapat pertama, para ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa bila seekor babi jatuh ke dalam tambak pembuatan garam, lalu mati dan berubah menjadi garam, maka garam tersebut hukumnya halal. Karena zat babi telah berubah menjadi garam dan garam hukumnya adalah halal. Nah, babi jatuh dalam garam kemudian akhirnya jadi garam. Gitu ya, pembahasan di masa silam ini ya. Ini kita tidak temukan saat ini gitu. Maka garam itu jadi halal karena sudah berubah jadi wujud baru. Ya, terus. Al-Hashkafi, ulama mazhab Hanafi, wafat 1088 Hijriyah berkata, tidak termasuk najis abu bekas pembakaran najis, juga garam yang berasal dari bangkai keledai ataupun babi, karena wujudnya telah berubah. Ini yang difatwakan dalam mazhab. Nah, terus. Pendapat kedua. Nah, sekarang kita pendapat kedua. Kalau pendapat pertama itu garamnya walaupun asalnya dari babi karena sudah berubah bentuk karena babi jatuh dalam garam kemudian jadi garam maka dihukumi sebagai zat baru yaitu halal. Terus. Pendapat kedua, para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa garam yang berasal dari perubahan wujud babi hukumnya tetap haram. Karena zat babi adalah najis, sekalipun najis tersebut berubah bentuk menjadi zat lain, hukumnya tetap najis. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, garam yang berasal dari perubahan wujud babi tetap haram.
Karena zat babi adalah najis. Nah, walaupun najis tersebut berubah, tapi kan berasal dari zat lain, berasal dari suatu yang najis. Ya. Sekalipun najis tersebut berubah bentuk menjadi zat lain, hukumnya tetap najis. Coba kita lihat perkataan Ar-Romli, ada juga perkataan dari Ibnu Qudamah. Ar-Romli, ulama madhab Syafi'i, wafat 1004 Hijriah, berkata, zat yang najis tidak berubah hukumnya secara mutlak. Dengan cara wujud najis berubah menjadi wujud lain, seperti bangkai babi yang jatuh ke dalam tambak garam, kemudian berubah menjadi garam. Ya. Ibnu Qudamah, ulama madhab Hambali, wafat 620 Hijriah, berkata, pendapat yang terkuat dalam madhab bahwa najis tidak menjadi suci dengan cara perubahan wujud, kecuali khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Adapun selain itu tidak menjadi suci, seperti najis yang dibakar sehingga menjadi abu. Begitu juga bangkai babi yang jatuh ke dalam tambak garam sehingga berubah wujud menjadi garam. Nah, berarti kalau ada najis yang dibakar menjadi abu, ya tetap abu ini tidak suci. Begitu juga jika ada bangkai babi yang jatuh ke dalam tambak garam, lalu berubah wujud jadi garam, juga sama, tidak suci. Ya. Jadi di sini yang dibedakan ini cuma khamar. Khamar ini berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka jadi suci. Nanti ada di pembahasan khamar ya. Tetapi kalau babi, kalau dia berubah wujud sekalipun tetap seperti itu. Berarti yang dikecualikan cuma khamar di sini. Menurut pendapat kedua. Nah, terus dari pendapat tadi kita bahas gelatin babi setelah itu. Dari dua pendapat ulama tentang hukum garam yang berasal dari babi, dapat ditakhrij hukum gelatin yang berasal dari kulit dan tulang babi. Ya. Para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali tentu akan mengharamkan gelatin yang diperoleh dari babi, sekalipun zat gelatin tersebut berbeda bentuk fisik dan sifat kimianya dengan kolagen babi yang merupakan asal dari gelatin. Nah, kalau mazhab Syafi'i berarti kalau di Indonesia, MUI juga akan berfatwa nih kayak begini. Kalau mereka ambil pendapat Syafi'i lebih dominan di situ, maka mereka akan katakan ya tetap bentuk yang baru, tetap dikatakan najis. Maka kalau ada perubahan bentuk fisik dan sifat kimia ya, tapi itu kan berasal dari babi, berarti tetap najis. Ya, tentu akan mengharamkan gelatin yang diperoleh dari babi sekalipun zat gelatin tersebut berbeda bentuk secara fisik dan kimia gitu. Ya, berarti kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali berarti gelatin babi tetap najis. Walaupun berbeda walaupun berbeda bentuk fisik dan sifat kimia. Ya, terus. Adapun para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Maliki atau yang mendukung pendapat bahwa perubahan wujud dari suatu zat menjadi zat lain hukumnya juga akan berubah. Mereka juga berbeda pendapat tentang kehalalan gelatin yang diperoleh dari babi. Ya. Pendapat pertama, gelatin yang berasal dari babi hukumnya halal. Pendapat ini merupakan hasil seminar forum fikih dan medis di Kuwait pada tanggal 25 bulan 5 tahun 1995 dan didukung oleh Dr. Nazih Hamad, Dr. Muhammad Al-Harawi, dan Basim Al-Qarafi. Nah, kita lihat dulu sebentar. Para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki atau yang mendukung pendapat ini tentang perubahan wujud tadi, mereka juga berbeda tentang kehalalan gelatin yang diperoleh dari babi. Jadi kalau Syafi'i dan Hambali jelas gelatin babi tidak boleh. Nah, sekarang untuk ya mazhab Hanafi dan Maliki tadi yang menyatakan garamnya itu jadi halal karena sudah berubah bentuk. Nah, ternyata mereka berselisih lagi tentang gelatin babi ini. Kita lihat pendapat pertama, gelatin yang berasal dari babi hukumnya halal. Coba lihat alasannya di bawah. Penganut pendapat ini beralasan bahwa gelatin adalah zat baru yang tidak ada persamaan fisik dan sifat kimianya dengan kolagen yang berasal dari babi. Sekalipun gelatin berasal dari kolagen babi, dan dalam kaidah fikih bahwa zat baru hukumnya berbeda dengan hukum zat asalnya. Bila mana hukum kolagen adalah haram, maka hukum gelatin adalah halal. Ya, terus.
Bukti bahwa gelatin berbeda dengan kolagen adalah gelatin berwarna bening, mudah larut di air dan mudah membeku, dan tidak demikian halnya kolagen. Kemudian gelatin yang diperoleh dari babi sama sekali tidak dapat dibedakan dengan gelatin dari hewan lainnya. Berbeda dengan kolagen, sangat mudah dibedakan antara kolagen babi dan kolagen hewan lainnya. Nah, sekarang tanggapan. Argumen pendapat ini tidak kuat, karena ternyata gelatin yang berasal dari babi sangat mudah untuk diketahui melalui tes kimia sederhana. Ini menunjukkan bahwa proses perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Nah, ada pertama itu yang membolehkan, namun tanggapannya ya gelatin babi itu proses perubahan wujudnya itu tidak sempurna. Ya, proses perubahan wujud itu tidak sempurna. Terus. Pendapat kedua, gelatin yang berasal dari babi hukumnya haram dan najis. Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional. Nah, ini ya. Ini kesimpulannya lembaga internasional saat ini, gelatin babi itu haram dan najis. Terus. Di antaranya, 1. Majma' al-Fiqih al-Islami, Divisi Fikih Oki, keputusan nomor 23/11/3 tahun 1986 sebagai jawaban atas pertanyaan dari Al-Ma'had Al-Alami lil Fikri Islami di Washington yang berbunyi, soal ke-13. Di sini Amerika terdapat ragi dan gelatin diekstrak dari babi dalam persentase yang sangat kecil. Apakah boleh menggunakan ragi dan gelatin tersebut? Jawab. Jawaban, seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan ragi dan gelatin yang berasal dari babi, karena ragi dan gelatin halal yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disembelih sesuai syariat mencukupi kebutuhan mereka. Nah, ada gelatin atau ada ragi dan gelatin yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disembelih sesuai syariat. Kenapa cari gelatin babi gitu? Terus. 2. Keputusan Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang berpusat di Mekah, nomor 3, Daurah ke-15 tahun 1998 yang berbunyi, Himpunan Fikih Islami yang bernaung di bawah Rabithah Alam Islami dalam rapat tahunan ke-15 setelah mendiskusikan dan mengkaji bahwa gelatin adalah sebuah zat yang banyak digunakan untuk pembuatan makanan dan obat-obatan, berasal dari kulit dan tulang hewan, maka diputuskan boleh menggunakan gelatin yang berasal dari sesuatu yang mubah dari hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, dan tidak dibolehkan menggunakan gelatin yang diperoleh dari sesuatu yang haram seperti gelatin dari kulit dan tulang babi serta dari benda haram lainnya. Terus. Himpunan Fikih Islami menghimbau negara-negara Islam untuk memproduksi gelatin halal. Nah, Himpunan Fikih Islami menghimbau negara-negara Islam untuk memproduksi gelatin halal. Terus ada fatwa lagi Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia. Baca. Fatwa Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi nomor Fatwa 8039 yang berbunyi, gelatin yang diperoleh dari sesuatu yang haram seperti babi hukumnya haram. Nah, ini jadi kita simpulkan pendapat terkuat gelatin babi itu haram dan najis. Dan pendapat ini didukung oleh sebagian besar para ulama fikih kontemporer. Terus. Para ulama ini beralasan bahwa gelatin bukanlah zat baru, merupakan perubahan wujud dari kolagen. Akan tetapi, gelatin telah ada pada kolagen babi sebelum dipisahkan. Ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi hanyalah pemisahan dan sekedar pergantian nama dan bukan perubahan wujud secara mutlak. Jadi disebabkan tidak terjadi, ingat, gelatin babi ini tidak terjadi perubahan wujud secara mutlak ya dari babi. Ya, nggak berubah, tidak seperti yang kita bahas tadi, ada babi jatuh pada garam kemudian berubah jadi garam. Nah, ini perubahan. Namun kalau ini tidak mengalami perubahan secara mutlak. Terus. Dari dua pendapat di atas, hendaklah seorang muslim bersikap memilih yang lebih baik untuk diri dan agamanya, yaitu menghindari segala produk yang menggunakan gelatin babi sebagai salah satu bahan bakunya. Karena bagaimanapun juga, asal gelatin ini adalah babi dan babi telah diharamkan Allah di dalam Al-Quran. Adapun proses perubahan wujud menjadi zat lain masih diragukan, maka hukumnya kembali kepada hukum asal babi yaitu haram, sesuai dengan kaidah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan.
Ya. Dengan demikian, menjual segala barang atau produk yang salah satu bahan dasarnya adalah gelatin babi, hukumnya haram, dan hasil keuntungannya merupakan harta haram. Demikian juga diharamkan seorang dokter untuk memberikan resep obat-obatan yang mengandung gelatin babi. Sekalipun keberadaan gelatin hanya sebagai bahan campuran, hukumnya juga tetap haram. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita yang bahas tentang tikus yang sering kita temui hadisnya, jika tikus jatuh di benda padat, ya coba lihat, baca artinya. Apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku, maka buang bangkai tikus dan bagian minyak samin beku yang terkena najisnya. Dan jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, derajat hadis ini hasan. Terus hadis di atas menunjukkan bahwa haram mendekati minyak cair yang bercampur najis, dan menjual minyak yang bercampur najis berarti mendekatinya yang hukumnya jelas haram. Ya, terus. Begitu juga haram hukumnya menjual makanan olahan dan obat-obatan yang bercampur babi, karena tidak dapat dipisahkan lagi antara najis babi dan bahan baku lainnya yang halal. Ya, terus. Vaksin yang mengandung gelatin babi. Nah, sekarang vaksin yang mengandung gelatin babi. Vaksin yang mengandung gelatin babi. Ya, baca. Sebagaimana telah diketahui bahwa gelatin babi hukumnya adalah najis, lalu bagaimanakah hukum melakukan vaksinasi untuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu seperti vaksin meningitis yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan visa haji dan umroh? Ya. Laporan dari berbagai sumber memang dinyatakan bahwa vaksin meningitis mengandung gelatin babi. Gelatin babi hukumnya najis dan haram hukumnya dimasukkan ke dalam tubuh. Maka hukum melakukan vaksin ini adalah haram. Ya, kalau pakai pendapat tadi yang kita bahas, adanya gelatin babi di situ menyebabkan vaksin ini jadi bermasalah. Nah, namun lihat penjelasan selanjutnya. Akan tetapi, hukum haram ini bisa berubah dalam kondisi tertentu, yaitu bila tidak terdapat alternatif lain pengganti vaksin yang mengandung gelatin babi dan berat dugaan bahwa orang yang tidak mendapat vaksin ini akan terserang penyakit berbahaya yang berakibat kepada cacat permanen atau bahkan kematian, maka kasus ini dapat digolongkan ke dalam kondisi darurat. Allah berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Al-An'am 119. Ya, terus. Ini berarti Allah menghalalkan bagi hambanya sesuatu yang diharamkan dalam kondisi darurat. Ya, Akan tetapi, jika terdapat alternatif lain pengganti gelatin babi seperti gelatin sapi, maka seyogianya lah pihak yang berwenang di sebuah negara berpenduduk Islam untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi rakyatnya. Nah, jadi bila tidak terdapat alternatif lain, maka vaksin yang mengandung ya gelatin babi dan berat dugaan bahwa orang yang tidak mendapatkan vaksin ini akan terserang penyakit berbahaya, ya, maka dibolehkan karena kondisi darurat. Ini kalau terbukti tadi ya, ini mengandung gelatin babi. Namun kalau itu cuma dijadikan media saja, karena media untuk pengembangan vaksin itu juga lewat media babi ini, tapi tidak ada di hasil akhir, jadi masuk feed, umpan masuk, terus keluar gitu. Nah, di sini nanti ada enzim babi untuk mempercepat ya proses vaksin ini. Jadi vaksin di sini keluar, tapi enzim babinya ini tidak ikut di sini. Vaksinnya ini hasilnya murni, sudah dicuci berulang kali juga, bebas babi. Karena enzim babi ini cuma mempercepat. Kalau seperti ini maka tidak ada masalah. Karena pengembangannya untuk vaksin ini ya lewat media ini, tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain itu. Walaupun di situ akhirnya menyentuh, ada yang disentuh di situ dengan babi gitu. Nah, sekarang pembahasan terakhir, hukum lemak babi. Di negara-negara minoritas Islam, lemak babi digunakan secara luas dalam produk pangan.
Lemak babi yang diolah melalui proses kimia merupakan salah satu bahan campuran pembuatan margarin, juga digunakan untuk campuran adonan roti, biskuit, coklat, dan es krim. Ya, terus. Padahal mereka sadar akan bahaya lemak babi terhadap kesehatan. Ditengarai bahwa lemak babi dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker, kanker usus besar, kanker prostat, kanker payudara, kanker pankreas, kanker leher rahim, dan kanker empedu. Oleh karena itu, berbagai pihak di negara-negara tersebut menuntut agar lemak babi tidak digunakan dalam produk makanan olahan. Ya. Para ulama Islam telah sepakat bahwa seluruh bagian tubuh babi adalah najis termasuk lemaknya. Nah, lemaknya juga, jadi hukum lemak babi, ini para ulama sepakat najis. Lemak babi itu najis. Ya, terus. Maka hukum lemak babi adalah najis dan tidak boleh diperjualbelikan, termasuk makanan yang telah dicampur lemak babi sebagai salah satu bahan bakunya. Makanan tersebut menjadi najis yang haram untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Ya, terus adapun lemak babi? Adapun lemak babi yang dianggap telah terjadi perubahan wujud, maka hukumnya sama dengan hukum gelatin babi, yaitu mayoritas para ulama Islam internasional tetap mengharamkannya. Ya, dia berubah wujud seperti itu, tapi sejatinya ya tidak berubah secara sempurna gitu. Terus. Forum Ulama Fikih dan Medis dalam sidangnya ke-8 di Kuwait menyatakan lemak babi dan makanan olahan yang dicampur lemak babi adalah haram. Bunyi pernyataannya sebagai berikut. Makanan olahan yang mengandung lemak babi yang belum berubah wujud sebagai salah satu bahan bakunya seperti beberapa jenis keju, beberapa jenis minyak goreng, minyak samin, minyak mentega, dan beberapa jenis biskuit, coklat, es krim, hukumnya haram dan tidak halal dimakan berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa lemak babi adalah najis dan tidak halal dimakan. Nah, sampai di situ jadi kesimpulannya lemak babi itu najis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian kami cukupkan. Ya, silakan untuk bertanya, ada waktu sekitar 20 menit. Semoga. Bisa dari Zoom dulu? Dibacakan dari chat dulu, Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya bagaimana hukumnya dengan dokter hewan yang menangani anjing-anjing yang sakit. Lalu uang yang didapat halal atau haram, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, berarti cuma dibolehkan untuk anjing yang pemanfaatannya mubah. Ya, untuk yang pemanfaatannya mubah saja ya. Bukan untuk anjing yang jaga rumah. Berarti untuk yang jaga tanaman, jaga kebun, jaga tanaman atau kebun, jaga hewan ternak, kemudian untuk berburu dan tadi pelacak. Jika dokter hewan ini mengurus anjing-anjing yang pemanfaatannya mubah, nggak masalah. Tetapi kalau dia mengurus untuk anjing yang biasa jaga rumah, anjing herder gitu, yang jaga rumah, yang galak-galak gitu ya. Nah, itu baru jadi masalah untuk dia. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana hukum jual beli dan memelihara tokek dan kucing? Jazakallahu khairan, Ustaz. Tokek hewan yang tidak boleh dibunuh, berarti haram. Ya, kita pakai kaidah sesuatu yang haram dimakan, upahnya haram. Kalau kucing, ya sama juga. Ya, yang ditanya kucing ya, betul ya? Dan Ustaz. Iya. Tokek dan kucing kan. Nah, kalau kucing sama juga. Kucing hewan yang haram dimakan, ya. Jual belinya haram. Ditambah lagi ada hadis khusus yang melarang jual beli kucing. Walaupun perselisihan ulama ada yang katakan ya kalau sekadar ini ada yang bolehkan gitu, sekadar untuk memelihara saja karena pemanfaatannya boleh. Namun yang lebih hati-hati sesuai tekstual hadis tidak dibolehkan juga untuk dimanfaatkan ya untuk jual beli kucing tadi. Baik. Saya panggilkan dari Rizky Ustaz. Ya. Silahkan Mufti Nenden. Mufti Nenden silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Anda kan mau tanya ini yang tadi Ustaz kan menjelaskan bahwa
jual beli anjing juga haram ya Ustaz ya. Iya. Nah, untuk anjing-anjing pelacak seperti yang digunakan oleh negara, kepolisian, bea cukai, itu kan juga harus untuk mendapatkan anjing-anjing yang bagus itu kan harus membeli Ustaz. Harus jual beli, iya. Iya, itu bagaimana Ustaz? Kalau memang kebutuhannya darurat, urgen, nggak bisa dapat gratisan, ya sudah. Bagaimana lagi? Iya. Karena tidak bisa dapat cuma-cuma gitu. Tapi kalau anjing rumahan yang untuk dipakai jaga rumah, ya nggak bisa. Terus? Jadi hanya kalau untuk kepentingan negara. Iya, karena kepentingan urgen. Iya. Satu lagi untuk kan sertifikat ya halal, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh negara-negara yang mayoritas orang kafir ya, seperti Amerika, Thailand, Cina gitu kan. Untuk makanan-makanan itu kan mereka juga mengeluarkan sertifikat halal. Nah itu gimana statusnya Ustaz? Kalau mereka keluarkan, yang mengeluarkan itu lembaga resmi, lembaga umat Islam yang resmi di sana, tidak masalah diikuti. Oh boleh ya, berarti iya, yang penting lembaga resmi. Ya? Iya, cek itu lembaga resmi atau bukan. Kalau itu lembaga resmi, boleh dipakai fatwa mereka. Ya. Oh jadi kalau misalnya majelis ulamanya mereka gitu. Iya, majelis ulamanya di negara tersebut, ya boleh dipakai. Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Iya, waalaikum. Baik, ada lagi silakan. Selanjutnya silakan Ukti Lena. Ukti Lena. Kalau tidak ada langsung ke Masjid Taparman, Tafadoli. Non, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam, silakan Bu Masita. Iya, iya Ustaz. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih kita tadinya nggak tahu kalau misalnya makanan atau obat-obatan atau semisal alat kecantikan ternyata mengandung gelatin babi, itu gimana Ustaz? Ya, gak usah cari Itu tahu. makanya berdosa. Kalau mau aman ya gak usah cari tahu saja, pakai aja. Oh, gitu ya Ustaz. Iya. Tapi kok misalnya Karena kita juga nggak tahu, kita nggak punya kepakaran untuk menilai komposisi tadi gitu loh. Daripada kita hukumi salah, akhirnya nyatakan itu salah dan orang-orang lain ikut pendapat kita, padahal kita itu menghukumi sesuatu yang nggak benar gitu, malah jadi masalah juga. Gitu. Jadi biar ada Balai POM, ada yang bisa putuskan halalnya, itu biar mereka yang berbicara gitu. Dan asalnya masih boleh gitu ya, selama kita nggak tahu. Masih boleh dipakai, ya. Kita tinggalkan Ustaz. Ji. Nah Ustaz, jazakallah khair. Waalaikum. Baik, satu lagi. Bacakan dari cek Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Apa hukumnya bila berjualan di marketplace lalu mengaktifkan fitur gratis ongkir untuk pembeli, tapi dengan syarat kita sebagai penjual dikenakan biaya 2,5% dari harga jual kita pada pihak e-commerce. Jadi ongkir berapapun gratis tapi dikenakan 2,5% dari harga jual. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak masalah kalau dari yang punya toko. Yang masalah itu dari pihak lain seperti GoPay, Shopee Pay, ya, dari mereka. Kalau dari penjual toko dia kasih diskon nggak masalah. Kalau itu benar ya dari penjual toko, dari tokonya ya, nah, itu nggak masalah. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Bismillah, apa mau bertanya? Bolehkah kita pesan makanan lewat GoPay? Dimana kalau pakai GoPay ongkir 5.000, jika tunai 10.000. Jazakallah khairan Ustaz. Baiknya tidak pakai dengan bayar lewat GoPay tadi, karena kita sejatinya dapat promo atau diskon dari saldo GoPay yang kita punya. Jadi bayar normal saja. Jadi pakai GoFood silakan, tapi bayar normal saja, lebih aman. Baik. Dari yang resen lagi Ustaz. Ya, silakan. Ukti Lena. Sylvia Khaidil, Tafadoli. Ukti. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Monggo. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya. Ini kami tinggal di lingkungan yang banyak sekali anjingnya berkeliaran bebas Ustaz. Ya, terus. Nah, apakah pakaian yang kami pakai
itu harus diganti setiap mau kalau mau melakukan sholat, makanya kita mau jalan kan pasti melewati jalanan yang Dilewati anjing. sering dilewatin sama anjing. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Ya nggak sampai ekstrim banget gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau ada keraguan Ustadz kadang agak ragu, jangan-jangan nih ada yang nempel gitu. Nah, itu kan cuma ragu-ragu saja, sampai yakin dulu. Oh gitu. Iya. Baiklah. Jadi sampai yakin dulu itu ada najisnya gitu baru dicuci. Kalau tidak yakin cuma ini jangan-jangan anjing ini lewat sini nih, kan baru jangan-jangan. Tapi memang lewat terus Ustadz. Iya, biarin, kan bisa jadi hilang juga gitu, gak selamanya menetap di situ. Iya, baiklah Ustadz. Jadi, gitu ya. Ustadz. Baik. Ya. Baik, saya pindah dulu ya ke telepon dulu, monggo WA, telepon silakan, telepon angkat, monggo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Naufal di Solo. Silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika seorang driver online mendapatkan orderan makanan anjing atau babi, apakah hukumnya harganya haram? Baik. Kalau jelas makanan itu untuk anjing bukan untuk 4 tujuan tadi yang kita sebut, maka dia terima orderannya bermasalah berarti karena dia dukung untuk pemanfaatan yang salah. Kalau untuk babi, jelas babi itu haram untuk dipelihara. Najisnya itu kalau orang bilang sih harusnya lebih berat daripada anjing gitu. Maka kalau untuk babi ya lebih masalah lagi. Jadi baiknya tidak terima orderan seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Bagaimana jika seorang ikhwan yang ingin bertaruh dengan seorang akhwat, tetapi dia memiliki kekurangan pada fisiknya, kekurangan dikarenakan mempunyai riwayat penyakit bawaan. Si ikhwan ini yang punya penyakit bawaan. Iya. Ya apa adanya, karena ada yang mau nerima apa adanya juga gitu. Yang penting kalau lemah di situ maka kuatkan jadi high quality di yang lainnya, agamanya diperbagus gitu. Iya, kuatkan ke yang lainnya, jangan unggulkan yang itu. Kalau itu kalah gitu, maka unggulkan yang lain. Gitu ya. Iya, semoga Allah mudahkan. Allah ibarik fiik. Baik, dari WA silakan. Ustadz izin bertanya. Ya silakan. Saya menjual kaos dengan tambahan gambar desain di depan kaosnya. Kaos ini tidak saya stok. Saya cetak desain pada kaos tersebut dipercetakan jika ada yang order atau pesan. Bagaimana hukumnya? Gambarnya gambar apa itu disebut? Nah, kalau gambar makhluk bernyawa baiknya tidak. Jadi harus disebut jelas dulu ya. Baik. Terus, Bismillah, Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya dan solusinya jika seseorang mendaftar haji pada sebuah travel haji, misalnya Haji Plus, namun tidak berangkat dan ada tahun menunggu? Pertanyaan pertama. apa pertanyaannya? Bagaimana hukumnya dan solusinya jika seseorang mendaftar haji pada sebuah travel haji, misalnya Haji Plus, namun tidak berangkat dan masih menunggu? Ya memang semuanya menunggu ya. Allah, pernyataannya masih rancu ya. Pindah lagi, lanjut WA. Ustadz, kalau saya bertamu dikasih hidangan makan bandeng, ternyata Bandeng? tempat gorengannya bekas dari untuk goreng daging babi. Bagaimana Ustadz hukumnya? Nah, kalau solusi dari Nabi SAW dua. Yang pertama, tidak ada jalan lain. Terus dia pakai wadah yang lain. Terus harus dipastikan berarti ini memang benar-benar bersih dari masakan yang bermasalah. Kalau waroknya sih nggak usah makan. Hati-hatinya nggak ikut makan. Itu lebih hati-hati. Baik, terus. Ustadz izin bertanya, bagaimana untuk meyakini suatu produk itu halal atau haram Ustadz? Karena banyak produk berlabel halal tetapi ada pemberitaan. Misal Kan sudah berlabel halal, sudah pakai halal ini saja gitu. Ini lebih menang daripada pemberitaan. Bisa jadi pemberitaan ini ada ingin jatuhkan bisnis orang lain, ada macam-macam gitu ya.
Pakai ini dulu, kalau ini sudah resmi dari Balai POM, ada MUI, label halalnya, pegang ini dulu. Ada isu-isu, kan cuma isu-isu, belum benar. Sudah ada yang neliti gitu. Kalau sudah ada yang neliti, sudah ada yang pakar, pakai yang pakar, jangan dari isu. Ya. Apalagi tujuan saat ini kan bisa macam-macam. Orang ingin jatuhkan dagangan orang lain, nanti bilang, wah dia itu pakai ngingu tuyul, wah dia itu pakai tuyul, wah dia itu pakai jimat-jimat. Nah, belum tentu juga benar. Wah dia itu masukin baksonya, di dalamnya itu ada daging babi. Mana buktinya? Harus dibuktikan, jangan cuma sekadar isu saja gitu. Jangan termakan isu dengan cepat, dengan mudah. Ya, terus. Ustadz, mohon dijelaskan, boleh tolong tentang PNS dan penghasilannya. Apakah ada yang haram dari itu? PNS adakah yang haram dari itu? Tergantung jenis pekerjaan saja, ya asalnya halal. Jenis pekerjaannya apa? Dia kerja di bidang apa gitu. Kalau di bidang pajak ya bermasalah. Kalau dia di bagian keuangan riba ya masalah. Tergantung jenis pekerjaannya. Ya. Satu lagi. Bagaimana hukumnya? Nah, ada telepon ya. Angkat. Angkat ya, terus. Bagaimana hukumnya bekerja sebagai konsultan IT, membangun sebuah aplikasi yang nantinya dipakai untuk klien, namun sebagian besar kliennya merupakan asuransi. Mohon penjelasannya. Berarti nggak boleh karena sudah tahu dipakai untuk tujuan haram. Ada sesuatu yang mubah. Ingat ya kaidah di bagian terakhir buku ini ya. Sesuatu yang mubah. Ya, kita tahu niatan orang yang pakai untuk apa. Dia pakai untuk yang haram ya berarti nggak boleh transaksi dengan dia. Namun ada sesuatu yang mubah. Ya, tidak jelas, kita tidak tahu niatan dia pakai untuk apa, maka silahkan jual padanya, silahkan beri padanya, tidak masalah. Ada telepon? Not yet. Ya, baik. Lanjut dulu ke Zoom, sesi terakhir silakan. Zoom. Saya bacakan lagi cek Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada akhwat punya dana yang disimpan di bank, deposito dan tabungan dalam tiap bulan mendapat bunga mencapai 50 jutaan. Tapi bunga tersebut diambil dan disumbangkan untuk pembuatan jalan dan keramik toilet ponpes. Bagaimana hukumnya Ustadz? Haruskah ditutup atau bisa dilanjutkan? Bisa lihat pindah ke bank konvensional aja deh. Bukan bank konvensional, pindah dari bank konvensional pindah ke bank syariah gitu. Lebih aman, lebih loyal, walaupun tetap bunganya tidak dimanfaatin daripada memakmurkan bank yang di situ ya konvensionalnya jelas ribanya gitu. Kalau syariah masih bisa kita nego-nego untuk wadiah sehingga tidak mengambil bagi hasil bisa. Nah, coba dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Terus selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak Ustaz kita menjual barang gadai karena teman tidak membayar hutangnya sejumlah 200.000. Terus kalau boleh, bagaimana uang hasil jual barang tersebut melebihi 200.000? Apakah kita kembalikan? Kembalikan. Ya, karena hasil jualan gadai jika ada kelebihan, maka kembalikan pada yang punya. Karena kita tidak berhak, kita cuma sebatas ya utang kita saja gitu. Terus. Saya panggilkan dari Yan Raisen, Ukti Sylvia Khaidir. Ukti Sylvia Khaidir, silakan. Buka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya mau nanya tentang ini Ustadz. Kan waktu itu saya minjam uang sama seseorang. Dia nggak punya uang, tapi dia punyanya emas. Terus katanya ya udah emas ini aja yang dipakai, yang kamu pinjam, nanti gantinya emas lagi. Tapi karena jaraknya jauh, dia yang menjualkan emas itu, nanti dia transfer uangnya ke saya. Jadi pas waktu bayar, saya bayar nyetor uang lagi ke dia sesuai harga emas pada waktu saya bayar gitu. Waktu dia ngasih ke saya itu sekitar 5 jutaan, waktu saya bayar lagi sekitar 7 juta. Itu apa? Riba nggak Ustadz? Sebentar. Pinjam tadi sebenarnya dengan emas, tapi dia jualkan dulu. Iya. Terus akhirnya dia transfer uang tadi. Iya. Terus akhirnya ibu bayar.
saya bayar berarti nyari harga emas pada saat saya bayar gitu. Ternyata emasnya naik, jadi ada kelebihan 2 juta pada saat bayar. Ya, resiko ibu. Oh, berarti nggak riba ya Ustaz? Nggak riba, resiko di ibu karena ibu mau terima dengan emas. Oh gitu. Iya. Seandainya awal ibu timbang-timbang, ini pasti emas naik terus nih, saya rugi nih ya. Nggak usah pinjam dengan cara itu. Gitu ya. Baik. Satu lagi Ustaz boleh? J, silakan. Kan itu ada suami istri yang menikah. Ternyata dalam perjalanan menikah, si suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga gitu kan. Yeah. Untuk makan aja masih disupport oleh keluarga sekitar gitu, buat keluarga masing-masing lah gitu kan. Akhirnya si istri bilang ke suaminya karena masih ditransfer sama orang tua uang, ya udah dia tinggal dulu sama orang tuanya. Nah, jadi suaminya yang di kota lain yang berbeda yang mencari nafkah. Tapi sebenarnya suaminya pengennya sih bareng-bareng gitu Ustaz. Cuman karena buat makan masih butuh bantuan orang tua terus, jadi biar nggak merepotkan, jadi si istri ke tempat orang tuanya dulu gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Ini pengantin muda ya? Udah lama sih Ustaz. Kok malas kerja banget sih? Suaminya udah kerja cuman nggak mencukupi gitu kan. Buat makan aja masih tetap harus dikirim gitu. Orang apa utangnya lebih banyak gitu. Mungkin? Nggak ada utang Ustaz. Kok bisa kurang gitu loh? Iya, jadi tetap harus dikirim dari keluarga si perempuan gitu. Iya, maksudnya kurangnya ini kenapa? Kan sudah kerja, apa penghasilannya emang kecil? Iya, emang kecil gitu, kadang buat makan dari pagi ke siang aja masih itu gitu. Jadi masih dikirim sama orang tua gitu. Berarti kuatkan qanaah, nanti kebutuhan bisa diatur, terus banyak-banyak bersyukur dengan yang sedikit, tetap berusaha cari kerja yang halal. Penghasilannya cari tambahan. Bisa mungkin istrinya jualan online, suaminya kerja, istrinya jualan online, kan dari rumah saja bisa. Bisa dilakukan seperti itu insya Allah. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, terakhir. Nah, sudah dibolehin ya. Moga Bu, dari Zoom. Ustaz, saya panggilkan Bapak atau Ibu Eko. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Singkat aja, kalau tadi kan anjing disebutkan dibolehkan untuk pelihara dalam 4 hal ya Ustaz ya. 4 hal tadi kita simpulkan ya, iya. Apakah untuk jasad anjing tersebut dihukumi najis juga Ustaz? Syukron jazakallah. Tetap najis, kalau dia jilat tetap najis gitu. Tapi boleh memelihara. Jadi jaga-jaga dengan dia. Dan ini kebanyakan di luar rumah ya, bukan dalam rumah. Coba lihat tadi untuk kebun, untuk ternak, untuk berburu, luar rumah semua tuh. Jadi jarang interaksi dengan orang. Ketika berburu saja, dilepas. Nah, sudah. Apa yang ditangkap, ya sudah diberikan keringanan karena dibolehkan untuk dimanfaatkan. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Abu Saleh Tapadoli. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang dokter mengetahui vaksin atau obat-obatan yang mengandung gelatin babi itu hukumnya gimana? Ada fatwa MUI atau tidak? Kalau ada fatwa MUI sudah. MUI sudah putuskan sudah boleh ya berarti boleh. Oh gitu. Iya, karena MUI nanti pakai ada dua kemungkinan alasan ya. Ada 2 kemungkinan alasan. Bisa jadi asalnya tadi yang ini kayak gini ya, enzim babi gitu najis ya. Tapi hasil akhirnya suci ya. MUI tetap katakan ini tidak boleh. Tapi dalam kondisi darurat tidak ada jalan lain maka dibolehkan. Ini seperti yang lagi marak vaksin-vaksin yang belakangan ini ya. Alasannya seperti itu. Ya, jadi ataupun dia dari bahan babi kemudian keluar gitu, tapi itu cuma jalan satu-satunya, tidak ada lagi jalan lain. Dan dibutuhkan untuk anak-anak, untuk orang tertentu yang misalnya mau haji, umroh gitu ya, tetap untuk vaksin juga karena butuh. Karena di sana virusnya macam-macam. Kalau pergi ke Saudi, orang negara macam-macam datang, ada dari India, ada Bangladesh, ada Amerika, ada Eropa gitu, bercampur satu tempat.
Ya, keadaan darurat harus divaksin. Ya, maka kan alasan daruratnya. Ya, jadi saya selalu sarankan lihat perkataan MUI. Tolong kita tidak membuat pendapat-pendapat baru gitu. Kalau MUI sudah bilang iya sudah manut aja. Ini kadang orang Indonesia ini aneh. Sudah lembaga fatwa resminya itu membolehkan, ya lembaga fatwa resminya itu membolehkan dalam kondisi genting lagi. Kalau dalam kondisi nggak genting kayak ini kita masih bisa debat, masih bisa kritisi ya. Seperti kemarin kita bahas tentang jual beli emas online itu. Masih bisa kritisi karena nggak genting. Kalau ini genting nyawa. Ya, vaksin itu masalah berkaitan dengan nyawa, nggak main-main. Ini ada orang masih sebarkan isu, wah ini enzim babi lah, inilah macam-macam. Kalau ada yang mati gara-gara ini, apakah yang menyebarkan isu mau tanggung jawab? Enggak, mereka cuma sebarkan isu-isu saja. Dan itu isu-isu nggak ilmiah, bukan pakarnya, bukan ahli mikrobiologi, bukan ahli vaksinasi, ya. Sekolah cuma sarjana, hukum apa bicara kesehatan? Atau dia cuma lulusan SMA terus bicara masalah yang profesor-profesor sudah jawab. Kan aneh seperti itu. Jadi serahkan ke pakarnya kalau untuk masalah ini. Maka kalau ada yang tanya bagaimana hukumnya, serahkan ke pakar. Pakar putuskan sudah, kita ikuti fatwa tadi. Apalagi dalam kaitannya dengan nyawa karena kondisi darurat. Baik, saya pindah dulu terakhir WA, silakan. Ustadz izin bertanya. Ya. Semoga Ustadz dan tim penyedia kajian senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya bekerja tadi sudah Ustadz? Bagaimana untuk meyakini suatu produk, apa hukumnya mainan anak yang berbentuk hewan atau orang Ustadz? Nanti ada pembahasannya, ada keringanan untuk anak-anak. Baik, kita cukupkan. Insyaallah besok jangan lupa untuk puasa Tasu'a, hari Sabtu nanti puasa Asyura. Kemudian nanti diumumkan Sabtu Ahad itu ada dauro tapi sore ya karena mau menjelang berbuka saja karena pagi mungkin kita ada aktivitas. Nanti ada pengumuman juga Sabtunya karena Asyura saya liburkan untuk kajian pagi. Nanti akan berpindah pada hari Ahadnya ya untuk kajian paginya dan nanti ada dauro untuk persiapan dauro. Jadi bisa lihat infonya di media sosial. Adapun pembahasan besok pagi tentang harta haram ini seputar hukum khamr dan alkohol. Walaupun alkohol nanti pembahasannya ada rinciannya lagi. Kita baru bahas seputar hukum khamr dulu dan alkoholnya. Terus malamnya ini tentang malam ini nanti ya menyebarkan masalah hubungan ranjang. Kelanjutan dari Bulughul Maram kitab nikah. Baik, itu saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk terus menambah ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.